Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Kisah Warganet. Cerita kali ini masih kelanjutan dari cerita Mbah Kunjung. Tak usah lama-lama, kita ke ceritanya. Tak lama-lama Pak Men pun segera membayar segelas kopi yang disuguhkan wanita tua itu. "Bu, berapa?" tanya Pak Men. "Tidak usah," jawab ibu tua itu. Ketika Pak Men ingin pergi, melanjutkan perjalanan, tiba-tiba ibu itu berkata, "Hati-hati nak, jin itu jahat. Nyawamu taruhannya. Yang banyak-banyak zikir pada Allah. Kalau kamu kesulitan, pasti tak bantu," seru ibu itu sambil tersenyum. Lalu Pak Men pun tiba-tiba tercengang atas ucapan ibu tadi. Tanpa menjawab, Pak Men pun pergi melanjutkan perjalanan sebelum hari mulai malam. Dengan agak mengegas motornya sekuat mesinnya. Dalam lubuk hati Pak Men masih tersirat pertanyaan, siapa ibu itu sebenarnya? Mengapa dia bisa tahu segalanya? Apa yang dia hadapi? Baru menempuh jarak 2 kilometer, tiba-tiba Pak Men teringat sesuatu, bahwa HP satu-satunya tertinggal. Lalu berpikir sejenak antara kembali atau tidak, karena dia sudah terlalu lama menghambat perjalanan. Kalau tidak kembali, bagaimana jika istriku menelpon karena ada hal yang penting? Gerutunya dalam hati. Lalu Pak Men pun kembali ke warung ibu tua itu lagi sambil mengoceh sendiri. "Aduh, ada-ada saja. Kalau begini terus, kapan nyampenya?" Pak Men berkata sambil sedikit emosi. Tak membutuhkan waktu lama, Pak Men pun tiba di tempat itu. Namun Pak Men pun terheran karena warung kopi tadi tidak ada di situ. Padahal dia yakin bahwa tadi memang benar warungnya di sini, dan jalan yang ia lewati tak mungkin salah, karena di depan warung itu tadi ada 2 tugu besar yang menjadi patokan Pak Men. Warung yang tadinya di situ berubah menjadi sebuah kebun yang rimbun akan banyak pepohonan. Pak Men mendapati HP-nya tergeletak di sebuah pohon cemara yang ada di sisi jalan. Langsung Pak Men pun segera menaiki motornya dan pergi. Di benak Pak Men berkata, "Tadi berarti aku mampir sejenak ke alam lelembut. Lalu apa yang dimaksud dengan wanita tua itu?" pikirnya dalam hati. Separuh perjalanan, Pak Men bertemu temannya yang kebetulan akan pergi ke rumah mertuanya di daerah sekitar situ. Disapanya Pak Men dari belakang sambil temannya mengendarai motor Vespa, dan bunyinya bising sekali. "Mas, dari mana?" tanya temannya. Teman Pak Men bernama Naryo. Kamu Nar, dari warung kopi depannya tugu belakang itu tadi loh," sahut Pak Men sambil Pak Men menengok ke belakang. Temannya pun celingukan. Dia yang suka wira-wiri ke rumah mertuanya tak pernah menjumpai adanya satu warung kopi pun di pinggir jalan. Maklum, dulu belum ramai orang yang berjualan di tepi jalanan sampai larut malam. Yang ia sering jumpai ialah bangunan dan kebun yang rimbun di sepanjang perjalanan. "Mana sih mas? Gak ada warung di sekitar sini," ucap temannya. Lalu Pak Men pun mengalihkan topik pembicaraan karena malas untuk menjawabnya, sembari mengendarai sepeda motornya yang berdampingan dengan sepeda Naryo. Kebetulan jalan yang mereka lewati agak sepi, tak seperti biasanya. "Kamu mau kemana malam-malam begini?" tanya Pak Men. "Mau ke mertua mas, jemput istriku," balas Naryo. Lalu Naryo pun berpamitan duluan kepada Pak Men. "Mas, aku duluan ya, keburu malam," kata Naryo. "Ya sudah sana, hati-hati, banyak hantu," canda Pak Men sambil berteriak.
karena temannya sudah melaju duluan. Jam menunjukkan pukul 10 malam. Akhirnya Pak Men sampai juga di depan halaman rumah yang sangat luas, yang juga dipenuhi santriwan dan santriwati. Itulah pondok atau pesantren dari guru besar Pak Men. Sambil menuju ke belakang pondok, Pak Men kemudian bertanya kepada salah seorang yang membantu guru besarnya mengurus pondok. "Permisi, Mbah, kiainya ada?" tanya Pak Men. "Oh iya, silakan masuk Mas," jawab salah seorang yang ada di situ. "Kang itu kalau di sana sebutnya sama, seperti Mas." Pak Men pun dipersilahkan duduk di kursi yang pada zaman dulu terbuat dari anyaman kayu. "Silakan tehnya," sembari salah seorang yang mengurus pondok menyodorkan gelas yang berisi teh kepada Pak Men. Pak Men pun menunggu guru besarnya agak lumayan lama, karena beliau juga kebetulan saat itu sedang kedatangan tamu. Lalu istrinya pun keluar, diutus guru besarnya. Kalau Pak Men disuruh menunggu sebentar lagi. "Ditunggu sebentar lagi ya," ujar istri gurunya. "Iya Bu Ustadzah," balas Pak Men sambil agak menunduk sopan. Lalu Bunyai pergi ke arah dapur. Pak Men dari kecil memang sudah mengaji di situ, karena dulu rumah neneknya sekitar situ, tak jauh dari pondok. Dan Pak Men memanggil istri gurunya dengan sebutan Bunyai, karena beliau dan Mbah Kiai sangat disegani dari sewaktu mereka muda dulu. Sekian lama menunggu, akhirnya Mbah Kiai keluar mengantar para tamunya sampai ke depan dengan berjalan membungkuk, menggunakan tongkat, melewati ruang tamu tempat Pak Men duduk. Pak Men yang kala itu melihat Mbah Kiai tampak seperti kagum. Meskipun sudah tua dan keriput, namun wajah Mbah Kiai tampak berseri. Auranya yang bersinar terpancar keluar. Mungkin karena beliau orang yang kusuk. "Subhanallah," ucap Pak Men. Selesai mengantar para tamunya, Mbah Kiai masuk ke dalam menemui Pak Men. Tamu Mbah Kiai ini adalah seorang donatur yang akan menyumbang separuh harta warisan pemberian almarhum kedua orang tuanya untuk pembangunan masjid di pondok pesantren itu. Karena sebelum meninggal, kedua orang tuanya sudah berwasiat. "Sudah lama nak?" tanya Mbah Kiai kepada Pak Men sembari duduk di samping Pak Men. "Tidak bah," balas Pak Men sambil terduduk. Begitulah panggilan Pak Men kepada Mbah Kiai dari dulu, yaitu Abah. "Bagaimana? Sudah selesai semuanya?" tanya Mbah Kiai lagi, seolah Mbah Kiai sudah tahu maksud dan tujuan Pak Men kemari. "Maaf, belum bah, saya mau minta tolong," ujar Pak Men dengan nada sedikit sungkan. "Tidak usah cerah nak, semuanya ada maksud dan tujuannya. Allah lebih tahu, pasti Allah akan bantu kalau kamu berdoa dengan sungguh-sungguh padanya. Sebesar-besarnya dan sekuat-kuatnya ilmu dari makhluk halus masih tetap kalah sama yang menciptakan. Karena iblis dan Allah sudah membuat perjanjian, namun iblislah yang melanggar. Percayalah nak kepada kekuatan Allah. Tak doakan dari sini, aku tidak bisa ikut ke sana karena aku sudah tua, tidak kuat berjalan jauh. Semoga semua cepat selesai, warga di desamu bisa hidup tentram." Begitulah Mbah Kiai memberikan wejangan kepada Pak Men. Pak Men diam, tak menjawab, dan terus mendengarkan wejangannya. Setelah selesai memberi wejangan, Mbah Kiai minta diantarkan ke kamarnya. Sepertinya beliau akan mengambil sesuatu. Lalu Pak Men pun membantu berdiri dan memegang lengan Mbah Kiai, seraya menuntunnya
ke tempat yang akan dituju. Pak Men pun hanya menunggu di depan pintu, sembari menunggu Mbah Kiai keluar. Mbah Kiai pun keluar membawa air, diwadahi botol besar, dan segenggam garam halus yang diwadahi plastik putih transparan. Garam ini bukan garam pada umumnya yang digunakan untuk memasak, dan aku pun tidak tahu itu jenis garam apa. Teksturnya halus, begitupun manfaat kegunaannya sangat diperlukan Pak Men. Lalu Mbak Kiai memberikan 2 buah benda itu kepada Pak Men sebagai bekal jikalau nanti ada penyerangan dari makhluk itu lagi. Ini loh nak, buat jaga-jaga, yang hati-hati ya, tutur Mbak Kiai. Lalu Pak Men pun pergi, berpamitan pulang karena sudah mau tengah malam. Saya pulang dulu ya Bah, terima kasih banyak. Assalamualaikum, ucap Pak Men sambil mencium tangan Mbak Kiai. Waalaikumsalam, hati-hati, balas Mbak Kiai, lalu masuk ke dalam rumah. Pak Men pun pulang dalam keadaan lega. Setelah sampai rumah, Pak Men lalu mandi dan membersihkan diri. Selesai semuanya, ia pun segera tidur karena lelah menempuh perjalanan jauh demi ketentraman desanya. Belum saja sempat memejamkan mata, tiba-tiba pintu jendela kamar seperti ada yang menghantam pakai batu. Istri Pak Men yang kala itu sudah tertidur, duluan kaget setengah mati. Apa Pak? Tanyanya pada suami dengan nada emosi. Mengagetkan orang tidur saja, ucapnya lagi. Pak Men yang tanpa menjawab pertanyaan istrinya, lalu menyuruhnya tidur lagi. Sudah, tidur lagi saja Bu, tidak apa-apa, sahut Pak Men. Sebenarnya Pak Men sudah tahu kalau itu adalah ulah makhluk itu yang meneror keluarganya. Pak Men pun membuka jendela dari kejauhan. Pak Men melihat sebuah astral yang tak lain adalah Mbak Kuncung. Dengan tatapan yang marah, makhluk itu terus menatap Pak Men. Dia telah geram atas perlakuannya yang ingin menebang rumahnya dan ingin balas dendam terhadapnya. Oh alah, sudah sampai sini tak ternyata, kata Pak Men sambil menyungging bibirnya tanpa rasa takut. Urusanmu sama aku, bukan sama keluargaku, seraya Pak Men secepatnya mengambil garam pemberian gurunya. Kesini, ucap Pak Men dengan nada menantang. Lalu, tiba-tiba makhluk itu secepat kilat terbang menghampiri Pak Men dengan wajah dan tubuhnya yang dipenuhi belatung. Sesegera Pak Men mengambil sedikit garam itu dan menyipratkannya ke muka makhluk itu. Makhluk itu pun menjerit kesakitan, sambil tubuhnya yang menjijikan itu mengeluarkan asap karena terkena cipratan garam tadi. Tubuh makhluk itu menjadi gosong, sebagian muka yang hancur ditambah hancur kulitnya mengelupas seperti tersiram air panas. Belatung-belatungnya terjatuhan di tanah. Mata sebelahnya hancur sehingga tinggal satu mata lagi, walaupun mata itu sudah melotot dan dipenuhi cairan darah. Rambutnya pun juga terlepas dari akarnya. Benar-benar garam yang ajaib. Mau lagi? Seru Pak Men. Tunggu saja besok, rumahmu aku bakar, ancam Pak Men. Pak Men pun yang lega seketika itu tak menyadari bahwa ada serangan balik dari iblis itu. Kuku tajam iblis itu hampir menyobek lengan Pak Men. Pak Men mengumpat dengan menahan perih. Kamu tidak bisa mengusirku, iblis itu berkata menantang sambil melayang pergi dan tertawa mengerikan. Rupanya iblis itu tak kapok dengan apa yang menyerangnya tadi. Dengan merintih, Pak Men menutup jendelanya dan duduk di bawah tempat tidur sambil terus kesakitan dan memegangi lengannya agar darahnya tak mengucur deras. Istrinya yang saat itu seperti terkena sirup
atau bisa disebut ada yang membuatnya tertidur. Seketika langsung bangun mendengar Pak Men mengerang kesakitan. "Ya Allah, Pak, terkena apa tangannya?" tanya istrinya sambil meneteskan bulir air mata dari kelopak matanya. "Terkena bambu pas aku pipis di luar." Pak Men mencari alasan agar istrinya tak cemas. "Sudah, tidak usah menangis seperti anak kecil saja. Sana ambilkan lap yang tidak dipakai untuk membalut luka di lenganku supaya darahnya tidak mengucur terus-terusan," ucap Pak Men sambil meledek istrinya. Lalu istrinya pun membalut luka di lengan suaminya dan mereka lalu tidur. Dalam tidur, Pak Men bertemu seorang wanita cantik berpakaian seperti layaknya ratu. Dia memakai kemben berwarna hijau separuh dada dengan bawahan menggunakan jarik. Wanita itu juga memakai mahkota di atas kepalanya, mengingatkanku pada sosok ibu ratu Segoro Kidul. Pak Men pun terkejut. Siapa wanita ini? Mengapa wanita ini bisa berada di tepian laut sendirian malam-malam begini? Ketika Pak Men ingin mendekatinya, tiba-tiba dari belakang ada seorang ibu tua menepuk punggungnya. "Nak, kenapa kemari?" tanya ibu tua itu. Pak Men pun langsung menoleh, sekaligus kaget. Ternyata ibu tua itu adalah wanita penjual kopi yang ia temui tadi. Pak Men masih ingat betul wajah wanita itu. "Astagfirullah, Bu, kamu ini siapa?" seru Pak Men dengan agak kaget. "Ayo ikut saya," balas ibu tua itu sambil menggeret tangan Pak Men. Pak Men lalu menoleh ke belakang lagi, memastikan bahwa yang ia lihat tadi adalah manusia. Ternyata wanita cantik yang berpakaian seperti seorang putri tadi sudah menghilang bersamaan setelah wanita tua itu menepuk punggungnya. Pak Men yang kala itu dalam perasaan yang gelisah menyadari bahwa dirinya tadi dalam keadaan tertidur. Namun ketika Pak Men menampar-namparkan tangannya ke pipinya sambil memejamkan mata, ternyata ini bukanlah sebuah mimpi. Dia memang sudah berada di alam yang lain. Ibu tua itu menunjukkan sebuah gubuk tua, tempat tinggalnya. Tampak sekelebat, Pak Men melihat gubuk itu menjadi sebuah istana megah. Pak Men pun terperanjat. "Mungkin mataku yang sudah mengantuk," ucap Pak Men sambil mengucek-ucek matanya. Ternyata yang dilihatnya memang salah. Tiba-tiba istana itu menjadi gubuk tua tadi yang reot. Namun istana tadi nampak nyata, pikir Pak Men dalam hati. Sampai di gubuk tua itu, ibu tadi menyuruhnya masuk dulu. Pak Men pun yang merasa dari awal ada yang tidak beres, memberhentikan langkah kakinya seperti enggan masuk ke sana. "Ayo nak, tidak usah takut," ajak ibu tua itu sambil membuyarkan lamunan Pak Men. Pak Men tanpa sepatah kata pun lalu masuk mengikuti perkataannya. Diri yang tadi enggan masuk seketika seperti ada yang menyeretnya untuk ke sana. Lalu ibu tua itu pun menyuruh Pak Men duduk di atas tikar anyaman sambil menyuguhkan air minum. "Ini loh, diminum dulu supaya pikirannya tenang," kata ibu tua itu sambil tersenyum. Pak Men kala itu tak langsung meminum airnya. Ia bingung, apa iya air di alam ini sama dengan air yang ada di alam manusia? Seru Pak Men dalam hati sembari memutar-mutar wadah yang berisi air itu. "Le, airnya tidak diracun, tenang," celetuk ibu tua itu sambil tertawa kecil. Lalu Pak Men pun meminum airnya dengan bismillah. "Semoga setelah meminumnya aku tidak mati," pikirnya dalam hati. Pak Men meneguk airnya tanpa tersisa sedikit pun.
Mungkin karena dia menahan haus dari tadi. Hati-hati tersendak, canda wanita tua itu ke Pak Men. Lalu Pak Men memulai pembicaraan dengan rasa yang penasaran. "Kamu ini siapa, Bu?" tanya Pak Men. "Ada apa? Kau mengganggu saya?" ucapnya lagi. "Aku tidak mengganggu anak ganteng. Aku hanya ingin membantumu," tutur ibu tua itu. "Aku tahu masalah yang kamu hadapi sekarang," ucapnya lagi. Pak Men terkejut mendengar perkataannya. Lalu Pak Men menceritakan secara rinci semua kejadian di desa kepada wanita tua itu. Pikiran Pak Men pun bicara, mungkin ini jalan yang ditunjukkan Allah padanya. "Bu, tadi saya melihat seorang perempuan, wajahnya cantik, memakai baju seperti seorang putri. Itu siapa ya? Kok sendirian di pinggiran laut malam-malam begini?" tanya Pak Men dalam rasa yang penasaran. Ibu tua itu tersenyum. Lalu, "Apa orangnya tadi seperti aku?" balas ibu tua itu, yang kini tiba-tiba menjadi sesosok putri yang teramat sangat cantik, memakai kemben berwarna hijau dengan selendang di pundaknya dan mahkota kecil di kepalanya. Mungkin jika wanita cantik ini adalah manusia, dia akan menjadi rebutan para kaum Adam. Pak Men kala itu terpana melihat pesonanya. Tubuh yang tadi keriput menjadi mulus bersih, putih, tanpa cacat. Wajah yang tadi dilihatnya tua renta menjadi sangat ayu. Gubuk yang tadinya reot berubah menjadi istana yang megah, seperti yang pertama dilihatnya tadi. "Rupanya kamu yang menyamar menjadi ibu tua tadi?" tanya Pak Men terkejut. "Siapa kamu? Kenapa mau menolongku?" Pak Men bertanya lagi. "Aku Dewi Kadita. Rumahku dekat dengan laut ini. Saya mau memberitahumu maksud dan tujuan iblis itu datang di desamu," tuturnya sambil kakinya bersila, sembari kedua tangan diletakkan di atas pangkuannya, layaknya orang bertapa. Pak Men kaget dengan ucapan wanita cantik yang di hadapannya itu. Seketika tubuhnya gemetar, mulutnya juga terkunci. Iblis itu tadi ada tujuan mengincar bayi yang keturunan raja-raja yang akan dijadikan pemimpin di alamnya, ujar wanita cantik itu lagi. Pak Men berpikir sejenak. Banyak bayi yang baru saja dilahirkan di desanya. Lalu siapakah gerangan bayi yang berdarah kerajaan itu? Iblis itu akan membunuh bayi itu bagaimanapun caranya, dan raganya akan dibawa ke alamnya, tuturnya lagi. Lalu Pak Men bertanya, "Siapa kira-kira bayi yang berdarah kerajaan itu, Nyai?" "Itu tugasmu. Kamu harus mencarinya." Bayi itu mempunyai pandangan yang berbeda ketika melihat seseorang dari tatapan matanya. Ada satu bayi yang berdarah kerajaan Majapahit, sahut wanita cantik itu. Ada satu kelemahan makhluk itu, yaitu pada kunjungnya. Kalau kamu bisa mengambil kunjungnya itu dari rambutnya, maka kekuatannya akan hilang, tutur Nyai menjelaskan. Pak Men pun mengerti dan paham apa maksud wanita cantik yang disebutnya sebagai Nyai itu. "Ingatlah, jangan lupa berdoa kepada penciptamu," Nyai mengingatkan Pak Men agar selalu mendekatkan diri pada yang kuasa. Setelah itu Pak Men tak sadar lagi apa yang terjadi selanjutnya. Tiba-tiba istrinya membangunkannya. "Pak, gak bangun tah? Sudah siang ini loh," sembari tangannya menggoyak-goyak tubuh Pak Men. Pak Men kaget lalu terbangun dari tidurnya. Sejenak dia berpikir, apakah mimpi itu nyata? Pak Men pun bergegas ke kamar mandi,
membersihkan diri, lalu pergi ke rumahku untuk menebang pohon bambu yang menjadi sarang dedemit menakutkan itu. Sedangkan di rumahku, ibuku menangis histeris karena semalam aku hilang. Entah siapa yang membawaku. Ayahku kebingungan yang saat itu melihat keadaan ibuku yang seperti itu. Kejadiannya bermula ketika malam itu. Ibuku sedang di kamar mandi. Seperti biasa, aku yang tertidur ditinggal dengan ayahku yang tidur di bawah tempat tidurku. Karena ibuku ini tipe yang tidak bisa menahan kencing. Kalau semakin ditahan, bisa-bisa ibuku ngompol. Selang beberapa menit, ibuku balik dari kamar mandi. Ibuku terkejut melihat aku tak ada di tempat tidurku. Ibu pun mencariku, dikiranya aku gelundung lagi. Setelah tak menemukanku, ibu pergi ke kamar almarhum nenekku. Dikira aku tidur bersamanya. Ternyata ibuku juga tak menemukanku di sana. Semua keluargaku bingung mencariku. Entah siapa yang menculikku. Barulah ibuku menangis histeris sampai menjelang pagi ini. Belum jua ibuku merasa tenang sebelum aku ditemukan. Karena aku adalah anak pertama dan baru saja dilahirkan. Jelas saja kalau ibuku sampai seperti itu. Lalu paman pun datang mencari celah dalam kerumunan warga yang datang berbondong-bondong ingin mengetahui apa yang terjadi sebenarnya. "Ada apa ini?" tanya Pak Men. "Anakku hilang, Pak," jawab ayahku bingung. "Wah, pasti kerjaannya setan tak waras itu," geram Pak Men. Pak Men lalu teringat perkataan Nyai bahwa ada satu bayi yang berdarah kerajaan Majapahit. Sejenak Pak Men berpikir, apakah aku bayi itu? Tak berpikir lama, Pak Men pun mencari obor, lalu membakar bambu itu. Percobaan yang pertama gagal. Bambu itu tak juga terbakar. Pak Men pun mengambil garam, pemberian gurunya, lalu dilemparkannya ke arah bambu itu, bersamaan dengan minyak tanah yang disiram di sekeliling bambu. Tiba-tiba, api besar menyembur. Iblis itu akhirnya keluar, sambil mencincing kerah bajuku. Layaknya aku ini bukan bayi, tapi seekor kucing. "Berani membakar rumahku, bayi ini akan kujatuhkan dalam panasnya bara api ini," ucap iblis itu melotot. "Anakku, anakku, tolonglah anakku," jerit ibuku yang histeris melihat kejadian itu. Aku yang tak kalah itu dibawa oleh demit, tak merasa takut atau menangis sama sekali. Seperti cerita yang dituturkan ibuku padaku. Saat dicincing, aku malah tertawa sambil menatap makhluk itu. Seakan-akan aku ini sedang mengejeknya. Padahal usiaku baru menginjak 7 hari waktu itu. "Apa salah bayi itu? Kenapa kamu mengganggu keluarga ini?" Pak Men mulai mempertanyakan hal yang terus membuatnya penasaran. "Apa urusanmu? Ini itu bukan bayi sembarangan," sahut iblis itu dengan garang. Seakan-akan tak suka Pak Men mencampuri urusannya. "Bayi ini keturunan punggawa Majapahit. Di badannya bayi ini mengalir darah patih Gajah Mada." Begitulah si iblis memberitahu Pak Men. Pak Men lalu berdiam sambil berpikir. Ternyata benar dugaannya selama ini. Akulah bayi itu. Belum selesai Pak Men melamun, tiba-tiba angin kencang datang. Warga pun panik melihat kejadian yang pertama kalinya di desanya. Lalu muncullah wanita cantik, berpakaian layaknya putri, persis seperti dalam mimpi Pak Men, Nyai. Pak Men terperanjat, dan Nyai hanya tersenyum. Warga yang melihat begitu heran. Mereka tak melihat siapapun di sana. Lalu Pak Men berbicara dengan siapa. Separuh warga mulai berbisik. Warga melihat Pak Men berbicara sendiri dengan pohon bambu.
yang ada di depannya. Iblis itu seperti ketakutan melihat wanita cantik itu. Berbeda dengan sikapnya tadi yang sombong menantang. Padahal wajahnya sudah tak karuan bentuknya. "Nyai, Dewi Kadita," kata iblis itu sembari mundur selangkah, namun tangannya masih mencengkramku. Iblis itu seperti sudah kenal lama dengan wanita yang bergelar Nyai itu. "Kok tidak jera-jera kamu cari masalah? Sudah diusir, gantian datang ke desa sini," Nyai berkata sambil menggeleng-geleng kepalanya. "Aku menyesal telah memberimu kesempatan. Harusnya kamu aku lenyapkan," kata Nyai geram. "Nyai Kadita, sekarang kekuatanku lebih besar. Kamu tidak bisa memusnahkanku," sahut iblis itu dengan tertawa mengerikan yang sombong. Lalu tiba-tiba Dewi Kadita mengepalkan tangannya dan meniupnya ke arah iblis itu. Hanya dengan satu tiupan, iblis itu terpental. Seperti adanya dorongan angin. Seketika itu, aku yang mau terjatuh cepat-cepat ditangkap oleh Pak Men. Dibarengi dengan ucapan sang Dewi, "Cepat ambillah kuncungnya," suruh Dewi kepada Pak Men. Pak Men saat itu berlari sekuat tenaga, berusaha menangkapku dan mengambil kuncung iblis itu. Iblis itu mengerang kesakitan saat Pak Men mencabut kuncungnya. Tiba-tiba, Pak Men mengambil botol berisi air, pembekalan gurunya, dan disiramkan ke iblis itu. Anjing hitam peliharaan iblis itu keluar dari tubuhnya dan hancur menjadi debu. Sedangkan iblis itu terus menggerang kesakitan, seperti lemah, tak ada tenaga. Pak Men pun menyerahkanku kepada kedua orang tuaku dan memberikan kuncung itu kepada Nyai. "Ampun Dewi, ampun, kembalikan kuncungku," pinta iblis itu merengek. Karena tanpa kuncungnya, dia tak bisa berbuat apa-apa. "Kuncung ini aku bawa, kamu akan ampuni lagi. Tapi tanpa kuncung ini, kamu tak bisa apa-apa. Pergilah dari sini, jangan ganggu desa ini dan desa lainnya," ucap Nyai. Begitu baiknya sang Nyai setelah mengampuni makhluk biadab itu lagi. Sang Nyai pun berkata kepada Pak Men, "Bayi ini ada titisan darah kerajaan. Kalau bayi ini sudah besar, bayi ini akan melihat makhluk-makhluk tak kasat mata yang tak bisa dilihat orang lain," tutur sang Dewi kepada Pak Men. Lalu sang Dewi pergi, dibarengi dengan perginya makhluk itu. Konon katanya, makhluk itu atau Mbah Kuncung pindah ke pohon bambu di desa sebelah, namun tidak mengganggu. Pak Men pun menceritakan apa yang dituturnya Nyai padanya kepada kedua orang tuaku. "Terima kasih Pak, sudah banyak-banyak menolong keluarga kami," ibuku berkata sambil menangis bahagia. "Sama-sama, yang menolong yaitu Allah, bukan saya. Saya ini cuma perantara," balas Pak Men dengan perasaan lega. Disimpulkan, menjadi seorang Pak Men itu sangatlah tidak mudah. Banyak perjalanan yang disertai kerikil tajam untuk memperoleh petunjuk yang harus ia pecahkan. Kadang-kadang, ia juga harus mampir sejenak ke alam lain untuk menemukan petunjuk. Nah, inilah kisahku dulu sebelum mata batinku ditutup. Namun aku digantikan suamiku, karena suamiku sekarang yang bisa merasakan adanya kedatangan makhluk tak kasat mata. Walaupun dia tak bisa melihatnya secara langsung, aku berharap semoga kemampuan itu tidak turun-temurun di anakku. Itulah akhir cerita dari teror Mbah Kuncung. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini.